Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Dina Fitria, di podcast Hafidhah Life. Kali ini aku bakal bahas umroh mandiri yang 2 minggu lalu aku lakuin. Ini berdasarkan Q&A yang ada di Instagram. Jadi sekiranya kalau kalian ada pertanyaan lain, silahkan drop di kolom komentar. Jadi perjalanan pertama diawali dari Bandara Internasional Ahmad Yani ke Kuala Lumpur untuk jemput bestie aku, Citra. Jadi harga pesawatnya sekitar segini dan itu beserta dengan bagasi 20 kilo. Kemudian setelah ke Kuala Lumpur, kita explore 2 hari bersama Citra, nyobain makanan, ke tempat-tempat seru. Meskipun sebenarnya kurang ya, tapi nggak apa-apa karena nanti bakal bolak-balik ke KL untuk ketemu Citra yang kucintai. Dan kemudian dari KL kita terbang ke Jeddah pakai AirAsia juga, direct, terus biayanya sekitar segini dan kita turun di terminal haji. Nah, berdasarkan konten-konten yang ada di TikTok itu mereka tuh suka nyerem-nyeremin gitu kan, kita mandiri ya, jadi mereka tuh suka ngasih tahu kalau di bandara nanti bakal banyak petugas nusuk. Jadi semua orang itu dihimbau untuk memiliki tiket transportasi. Kalau enggak, nanti bakal dibawa oleh mereka untuk naik bis kayak gitu, akomodasi dari Saudi, yang kemudian nanti uangnya akan dibebankan kepada orang yang membuat visa atau travel agent yang bikinin visa kita. Dan itu bisa jadi bakal tinggi banget harganya. Beberapa komen itu bilang bahwa nanti kena di 1,5 jutaan atau berapapun itu. Jadi akan lebih baik kalau udah reservasi atau booking dari tanah air. Karena aku anak baru banget, takut nih ya, aku jadi akhirnya reservasi. Karena dari terminal haji itu nggak bisa langsung naik ke Haramain, dan Haramain itu di terminal 1 kayaknya, iya, terminal 1 Jeddah. Jadi dari terminal haji ke terminal 1 tuh jauh. Ya udah, suka nggak suka kita harus booking travel, dan jam aku itu nggak sesuai dengan kereta Haramain itu. Bahkan di jam terakhir pun aku nggak bakal dapat. Akhirnya aku order Hujjaj Travel yang harganya tinggi banget. Nah, terus setelah sampai di terminal haji tuh ternyata nggak ada petugas nusuk, sepi banget. Aku mengasumsikan petugas nusuk ini mungkin adanya tuh di terminal 1, yang terminal utama. Dan pas aku balik, kita loncat dia ceritanya, semoga kalian nggak bingung. Pas aku balik kan di terminal 1 itu emang banyak banget petugas nusuknya yang kayak ngecekin para orang-orang yang berseliweran. Tapi pas di terminal sepi-sepi aja sih. Jadi harusnya kita pede aja kalau misal mau order Uber. Jadinya kalau order Uber itu harganya setengah dari travel yang tadi aku pesen. Dan harga travelnya itu segini. Oke, kita mumpung bahas tentang transportasi. Jadi transportasi apa aja yang aku pakai selama di Saudi. Pertama, of course, tadi pesawat ke Jeddahnya. Habis itu pakai travel, mobil Camry kayak itu buat 2 orang, sehingga kopernya masuk semua dan semuanya nyaman. Habis itu kita naiknya kalau jarak dekat itu cuma pakai Uber ataupun aku lupa, Uber sama, ya Allah lupa, maaf, Karim, ketemu dia, Uber sama Karim. Aku ini nggak tahu kenapa nggak bisa registrasi di Uber, kayak untuk dapetin nomor verifikasi itu nggak dapet. Dan si Citra alhamdulillah dapet. Nah, Citra kebalikannya aku nih, Citra nggak bisa download Karim, verifikasinya tuh susah banget, sedangkan aku bisa. Di compare dari 2 aplikasi ini, menurut aku lebih murah Karim kalau di Saudi. Tapi ya udah, tinggal bandingin aja kayak 2 HP. Punyamu mahalan yang mana nih? Punyaku segini, punyamu seberapa? Nanti yang paling murah kita order. Kemudian waktu dari
Makkah ke Madinah itu kan juga jauh ya. Nah kita pakai Haramain Train. Terus pas ke Madinah ke Jeddah kita juga pakai Haramain juga, dan itu bisa diorder waktu di tanah air ataupun pas di sananya aja. Nah kalian tuh bisa nyari diskon di waktu-waktu tertentu seperti KSAD, atau kadang tuh mereka ngasih pengumuman diskon itu di Instagramnya. Jadi buruan kalian itu ikutin Instagramnya. Aku bakal cantumin Instagramnya, jadi kalian gak bakal ketinggalan info tentang diskon ini. Karena ya mata uang rupiah sama rial kan beda ya. Jadi diskon berapapun bakal jadi rasa syukur yang luar biasa. Di sini Instagramnya. Jajan dan shopping habis berapa? Sebenarnya kita tuh nggak boros ya, kayak beli yang penting-penting aja. Terus pas di Makkah paling kita cumanya beli makan, beli kopi kayak gitu. Tapi tentang oleh-oleh kita belinya di Madinah karena biar khusyuk, berdoa, berserah diri, menghamba kepada Allah seperti itu. Jadi kayak makanan itu sekitar 30 sar, 20 sar, dan itu porsinya gede banget, yang ya satu porsi bisa dimakan berdua. Dan di sana juga banyak banget orang-orang baik yang bersedekah itu. Jadi kadang ada masanya kita tuh nggak jajan. Oh iya, maaf, sekitar berapa sih uang jajannya waktu di situ? Aku bakal ngasih gambaran sekitar 500 sampai 700 saat. Kemudian kita pindah ke topik gimana caranya ngebooking hotel. Aku pribadi pakai Agoda. Jadi di Agoda kan jauh lebih murah ya. Terus di sana itu ada fitur pay at hotel atau pay at 2 days before check in. Jadinya tuh enak. Misal kayak duitnya belum nyampe, misal 3 bulan persiapan menuju umroh dan duitnya belum nyampe tapi pengen booking dulu, ya itu aman banget rek. Jadinya ya aku rekomendasiin kalian untuk lewat Agoda, dan mereka trusted kok. Kemudian ada opsi lain yaitu trip.com atau Traveloka. Kalian bisa nyobain apa aja sesuai dengan diskon yang kalian raih, sesuai dengan promo yang bisa kalian dapetin. Dan aku sendiri nginep di Ibis Styles Hotel bintang 3. Itu tuh agak jauh ya dari Haram, jadi aku harus naik bis gratis dari hotel tersebut, kemudian turun di terminal. Aku lupa ya terminalnya apa ya, maaf aku lupa. Habis di terminal itu nanti kita bakal naik bis yang ke Haram. Habis itu ya udah deh, pas balik juga nanti ada jam-jamnya kapan sih bis dari hotel itu bakal tiba, dan bisnya kan cuma satu ya, jadi kita harus pay attention ini tuh bis hotel mana, ada tulisannya sendiri-sendiri, misal ini Ibis, ini apa kayak gitu. Dan kadang seru banget waktu kayak mepet gitu, aku pernah ketinggalan bis, hampir ketinggalan, terus teriak-teriak kayak orang bilang Ibis kayak gitu. Dan itu dibantuin teriak sama orang-orang Saudi atau orang-orang yang bertugas di situ. I don't know itu Saudi atau imigran, tapi yang jelas mereka bantuin aku untuk teriak ke supir itu biar aku bisa masuk ke bis tersebut. Pokoknya seru banget kalau umrah mandiri tuh, dar-darnya dapet banget. Nah, tentang hotel ini, enggak semua hotel ini terafiliasi dengan Nusuk. Jadi kalian harus memastikan bahwa hotel ini itu terafiliasi dengan Nusuk. Mungkin kalian bisa nyari bantuan ke teman kalian yang udah punya Nusuk. Mungkin kalian punya kenalan yang udah pernah umroh atau udah pernah haji, untuk mengecek apakah hotel ini ada di Nusuk kayak gitu. Terus waktu di Madinah aku pakai Zahra Al Munawwarah, dan di Ibis dan di Makkah aku pakai Ibis Styles Hotel Makkah. Harganya segini dan segini. Untuk Ibisnya aku pakai 5 hari, kemudian Zahra Al Munawwarahnya 2 hari. Untuk pemula baiknya itu pakai travel agent ataupun umrah mandiri. Kataku mah kalau pemula lebih banyak overthinkingnya ya kalau sendiri, terutama untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Arab.
nggak direkomendasikan untuk mandiri, karena semuanya itu kita butuh komunikasi kan, kita nggak tahu nih terminalnya di mana, tempatnya di mana, jadi kayak setiap belokan aja tanya mulai kayak gitu. Jadi skill bahasa internasional penting banget. Kalau kamu belum bisa berbahasa internasional, mendingan paling aman pakai travel agent, karena kamu tinggal bayar dan ngikutin arahan mereka. Tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris dan bisa mengkomunikasikan apa yang kamu butuhkan, gas aja. Tinggal kamu banyakin pengetahuan tentang bagaimana cara beribadah umroh, terus apa ya, lebih siap secara fisik ya, kayak gitulah. Yang penting bahasa sih guys. Kemudian Q&A selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mengurus visa. Aku pribadi ngurus visanya lewat travel agent. Kamu mungkin bisa ngelihat referensi yang ada di TikTok. Mereka tuh sering banget kayak promosi harga segini dapat visa apa aja, apa benefitnya. Terus kadang mereka juga bikin kayak grup WhatsApp umroh mandiri di bulan tertentu seperti itu. Nah, untuk visa ini aku agak nervous karena gak ada bayangan. Pastinya aku nyari yang paling murah ya. Ada yang $145 udah dapat visa tasreh, kemudian siskopato kayak gitu. Nah, ada juga yang 2,5 juta udah dapat banyak hal, ada yang 2,6, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Pokoknya tuh variatif. Jadi kalian harus benar-benar apa ya, selektif untuk melihat kamu tuh dapat apa di harga berapa, seperti itu. Terus karena aku berangkat dari KL, jadi aku nggak membutuhkan siskopato. Dan waktu di KL pun nggak ditanya tentang vaksin, waktu di Jeddah pun nggak ditanya tentang vaksin. Tapi karena untuk berjaga-jaga, aku pakai vaksinnya juga. Vaksinnya itu meningitis dan juga polio dengan harga segini. Kalian bisa searching di klinik terdekat kalian apakah mereka menyediakan vaksin ini, dan pastikan mereka juga punya sertifikatnya. Sertifikatnya ini berfungsi untuk membuktikan bahwa kalian udah vaksin, meskipun sebenarnya aku sama sekali nggak ditanya tentang vaksin ya. Tapi ya alhamdulillah balik ke Indo kan sehat, nggak terkena apa-apa. Terus kemudian apa sih syarat visa? Tadi aku belum ngomongin itu ya, malah kemana-mana, mohon maaf ya karena nggak ke script jadi ngawur, maaf. Jadi syarat visanya tuh kalau di tempat yang aku apply ya, itu cuma tiket pesawat pulang balik, habis itu hotel selama di sana, terus yang terakhir adalah booking transportasi dari bandara ke Makkahnya. Udah itu doang. Dan itu aku habis di 2,9 juta. Kalau kalian mau, nanti aku share kontaknya. Kalian tinggal DM aku atau drop di kolom komentar, nanti aku ngehubungin kalian. Itu beliau bener-bener responsif banget, ngebantu aku. Kalau aku overthinking, aku langsung tanya beliau, Ustadz, ini gimana ya Ustadz? Kayak gitu. Dan beliau fast respon. Terus jadinya cepet. Kayak aku kurang dari seminggu udah rilis visanya. Trusted banget. Kemudian yang lain itu kayak pas aku searching untuk mencari harga yang tepat, itu ada yang 2,6 itu dia dapat siskopato, tasreh, terus apa ya, visanya juga, cuman syaratnya tuh banyak, kayak dia harus lengkap transportasinya semua dari dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke bandara, dan begitulah sebaliknya. Entah kalian mau rutenya dari Madinah dulu atau Makkah dulu, terserah. Tapi semua transportasi harus terpenuhi sebagai syarat untuk mengajukan visa. Ada juga yang mereka minta bukti vaksin, ada yang minta bukti hotel, pokoknya beda-beda gitu. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar sebenarnya cuma transportasi dari bandara ke Makkah. Jadi kalian tuh nggak terlantung-lantung, nggak bingung, nggak hilang kayak gitu. Kemudian yang kedua, tiket pesawat pulang balik.
Terus yang ketiga adalah hotel selama kalian tinggal di sana. Udah itu top. Kalau yang di tempatku ya, kalau yang lain-lain tuh banyak banget syarat-syaratnya. Tinggal nyari syarat yang sesuai. Aku pernah nemu orang yang bisa bantuin kita bikin visa itu mintanya yang ada mahramnya. Jadi lah gue mah single, mahram apa yang dimaksud? Orang aku berangkat sama bestie aku, jadi dia nggak mau nolongin kita berdua. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian. Terus pas baliknya aku naik Qatar Airways dengan harga ini. Aku transit di sana tuh sekitar 23 jaman. Jadi sempat bermalam di hotel Qatar. Terus paginya explore sampai hampir maghrib kayak gitu. Terus jam berapa ya? Jam 20 aku pulang ke Indo. Jadi ada kesempatan main di Qatar. Indah banget Qatar, mau kesana lagi ya Allah. Amin, semoga tahun depan. Terus habis itu udah selesai. Kalian kalau ada pertanyaan mohon drop di komentar ya. Jadi totalnya adalah segini. Oke, bagi kalian yang ingin melaksanakan umrah dalam waktu dekat atau punya rencana umrah mandiri, menurut aku dimulai dari tirakat banyak-banyak. Bisa dimulai dengan tirakat berupa olahraga, karena di sana nantinya akan banyak aktivitas fisik, aktivitas finansial juga. Jadi banyak-banyak nabung, ikhtiarnya dibanyakin, banyak-banyak beristighfar sehingga Allah itu memudahkan jalan kita. Sholawat biar terpuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jadi waktu ke Madinah rasanya aku ketemu Rasulullah, happy banget kayak gitu. Jadi udah ditirakatin segalanya. Kalau udah di sana rasanya kayak hari raya, isinya bahagia semua. Dari aku yang gak sempurna, semoga Allah memudahkan jalan kalian untuk segera umrah. Bye, assalamualaikum.